Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi makromolekul di bagian ke-2A sebagai lanjutan dari bagian pertama, di mana di bagian pertama kita sudah membahas tentang polimer. Di bagian kedua di sini kita akan membahas lebih jauh tentang karbohidrat sebagai materi di bagian 2. Adapun di bagian 2 ini kita bagi menjadi 2A dan 2B. Untuk kompetensi dasarnya masih sama seperti halnya di polimer, yaitu makromolekul di sini mempunyai kompetensi dasar di 3.11 dan 4.11. Adapun secara peta konsep makromolekul di sini kemarin kita sudah membahas tentang polimer di bagian pertama, sedangkan di bagian kedua seperti yang disebutkan di awal kita akan membahas tentang karbohidrat, di mana karbohidrat di sini secara garis besar yang akan kita bahas adalah tentang struktur, tata nama, sifat dan penggolongan dari monosakarida, disakarida dan polisakarida. Adapun di bagian 2A ini kita akan lebih spesifik membahas tentang monosakarida dan disakarida. Untuk polisakarida akan kita bahas lebih jauh di bagian ke-2B. Untuk bagian kedua ini, seperti yang disampaikan, kita bahas struktur, tata nama, sifat dan penggolongan karbohidrat khusus untuk bagian yang monosakarida dan disakarida. Untuk tujuan pembelajarannya, tentunya di sini kita diharapkan setelah mempelajari bagian 2 ini dapat menganalisis penggolongan dan struktur karbohidrat, mendeskripsikan sifat karbohidrat dan mendeskripsikan uji karbohidrat. Tentunya ini setelah seluruh pembelajaran dilakukan. Selanjutnya kita awali dengan pengertian karbohidrat. Untuk karbohidrat sendiri ada pengertian bahwa karbohidrat adalah senyawa dari karbon, hidrogen, dan oksigen dengan rumus CnH2OM atau bisa kita sebut sebagai karbon terhidrat atau karbon yang mengikat air. Ada beberapa contoh dari karbohidrat, misalkan ada glukosa, sukrosa, atau selulosa. Di mana ini nantinya akan kita kembangkan lagi bahwa glukosa itu merupakan monosakarida, sukrosa merupakan disakarida, sedangkan selulosa merupakan polisakarida. Adapun karbohidrat sendiri mempunyai nama lain yaitu sakarida. Kata sakarida ini berasal dari bahasa Arab yaitu sakar yang artinya gula. Sehingga karena ada kaitan antara gula yang rasanya manis dengan karbohidrat, kadang kita mengaitkan bahwa karbohidrat adalah gula. Fungsi utama dari karbohidrat dalam tubuh ialah sebagai sumber energi. Ini mestinya sudah kita ketahui ataupun kalian ketahui dari pembelajaran IPA di SD maupun di SMP. Untuk penggolongan struktur karbohidrat, berdasarkan reaksi hidrolisisnya kita mengenal ada 3 golongan, yaitu monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Di bagian ke-2A ini kita akan membahas 2 bagian, yaitu monosakarida dan disakarida. Kita awali dari monosakarida. Untuk monosakarida di sini merupakan karbohidrat paling sederhana, sehingga tidak bisa kita melakukan hidrolisis lagi menjadi karbohidrat yang lebih sederhana. Ada 3 contoh monosakarida, atau di sini kita sebutkan monosakarida itu ada 3, yaitu glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Untuk strukturnya seperti yang ada di gambar ini untuk struktur glukosa, demikian pula untuk galaktosa seperti ini strukturnya, dan untuk yang fruktosa agak beda sedikit karena di sini lebih pendek dan secara gugus ada perbedaan antara glukosa, galaktosa dengan fruktosa. Kalau kita lihat di glukosa dan galaktosa mempunyai persamaan gugus fungsi, di mana gugus fungsi yang ada di glukosa dan galaktosa merupakan gugus aldehid. Sehingga untuk glukosa dan galaktosa kita masukkan dalam golongan karbohidrat yang termasuk aldosa atau kita sebut sebagai glukosa. Glukosa, galaktosa ini sebagai golongan karbohidrat yang mengandung gugus aldehid. Sedangkan untuk fruktosa, kalau kita lihat di sini, gugus yang ada di fruktosa atau gugus fungsinya yaitu golongan keton. Sehingga fruktosa termasuk karbohidrat golongan ketosa. Selain istilah aldosa dan ketosa, di monosakarida juga kita akan mengenal istilah dextro dan levo. Istilah dextro dan levo bisa kita lihat dari contoh, misalkan di sini ada D-galaktosa atau dextrogalaktosa dan levogalaktosa. Bagian yang menentukan untuk strukturnya disebut dextro atau levo yaitu di C yang nomor 5
atau C yang terakhir atau C kiral terakhir, di mana OH-nya ada di sebelah kanan pada struktur dextro. Kita sebut dextro karena OH ini ada di sebelah kanan, sedangkan untuk levo di mana OH-nya ini ada di sebelah kiri. Di sini kita membedakan ada istilah dextro dan levo. Dan perlu diketahui bahwa untuk monosakarida yang ada di alam secara alami itu berada dalam bentuk dextro. Kita bahas dari monosakarida yang pertama, yaitu glukosa. Untuk struktur glukosa seperti yang ditampilkan di awal bisa kita tulis dalam struktur memanjang seperti ini, ada 6C. Adapun penulisannya di struktur yang lain kita kenal sebagai struktur Haworth. Di sini dalam struktur Haworth atau struktur 3 dimensinya kita menggambarkannya seperti yang ada di gambar ini, yaitu dalam bentuk segi 6. Ini kita kenal sebagai struktur Haworth. Adapun fakta-fakta mengenai glukosa yang perlu kita ketahui bahwa glukosa adalah kandungan yang menjadi sumber tenaga dan energi untuk otot, sehingga glukosa ini adalah sumber energi yang kita manfaatkan sebagai sumber energi utamanya. Jadi kalau kita mengenal selama ini bahwa karbohidrat adalah sumber energi, yang berperan penting di sini adalah glukosa. Adapun sumber-sumber dari glukosa yaitu ada jagung, kentang, gandum, singkong, bisa kita temui pada kehidupan kita sehari-hari, dan mungkin beberapa di antara kita juga sudah pernah memakan semua sumber-sumber yang mengandung glukosa. Dan tentunya ini termasuk turunan dari bahan-bahan yang ada di sumber tersebut, misalkan jagung, dibuat tepung jagung dan sebagainya, ini juga kandungannya akan tetap mengandung glukosa. Selanjutnya untuk monosakarida yang kedua yaitu fruktosa. Untuk fruktosa seperti halnya pada glukosa, kita ada struktur yang memanjang dan struktur Haworth. Untuk struktur Haworth-nya, karena ini di sini C-nya hanya 5, akan membentuk segi 5 seperti halnya pada glukosa. Hanya saja glukosa untuk struktur Haworth-nya ini segi 6. Ini yang membedakan atau ciri khas dari fruktosa, karena dia satu-satunya yang bentuknya segi 5. Untuk selanjutnya, fruktosa merupakan sumber energi yang tidak terlalu disukai otot dan otak. Sehingga di sini lebih diutamakan bahwa fruktosa itu adalah sumber energi yang sifatnya instan dan tidak bisa disimpan seperti halnya pada glukosa. Untuk sumber energi yang berupa fruktosa itu terdapat dalam beberapa bahan yang kita kenal, yaitu madu, bit, tebu, dan sirup jagung. Untuk kalian yang belum mengenal pohon bit itu seperti ini, dan ada beberapa produk yang sudah menjual gula dari bit. Biasanya gula dari bit itu berwarna merah, akan tetapi untuk perkembangannya sekarang sudah dikenal beberapa gula yang mengalami pemutihan, sehingga di sini gula bitnya juga bisa berwarna putih seperti halnya pada gula tebu. Untuk monosakarida yang terakhir yaitu galaktosa. Untuk galaktosa terdapat pada beberapa sumber makanan seperti keju maupun es krim. Untuk fakta-fakta tentang galaktosa, di sini kita dapatkan bahwa galaktosa merupakan senyawa gula sederhana yang berfungsi mengikat glukosa. Adapun sumbernya seperti yang tampak di gambar, yaitu ada di keju, es krim, ataupun susu rendah laktosa. Struktur galaktosa sekilas akan mirip dengan glukosa, di mana struktur memanjangnya ada 6 karbon, terus kalau dibentuk dalam struktur Haworth-nya juga akan membentuk segi 6. Sekarang kita ke bagian yang kedua, yaitu disakarida. Disakarida merupakan karbohidrat yang terbentuk dari 2 molekul monosakarida melalui ikatan glikosida. Adapun disakarida di sini berupa maltosa, sukrosa, dan laktosa. Untuk strukturnya seperti ini untuk struktur maltosa. Di sini letak ikatan glikosida, yaitu ikatan yang menghubungkan antara monosakarida satu dengan yang lain. Ini glikosida yang ada pada maltosa. Demikian juga pada sukrosa. Di sini gabungannya antara monosakarida yang satu dan yang lain dihubungkan dengan ikatan glikosida untuk sukrosa, dan untuk laktosa sebagai berikut. Semua disakarida mempunyai rumus molekul yang sama, yaitu C12H22O11. Apa yang membedakan antara maltosa, sukrosa, dan laktosa?
tentunya dari monosakarida penyusunnya. Untuk maltosa terbentuk dari gabungan antara glukosa dan glukosa. Jadi dua monosakarida glukosa ini berikatan membentuk maltosa. Sedangkan untuk sukrosa merupakan gabungan dari glukosa dan fruktosa. Adapun yang laktosa merupakan gabungan antara glukosa dan galaktosa. Berarti kalau kita simpulkan, semua disakarida akan mengandung glukosa. Untuk disakarida yang pertama yaitu maltosa, rumus strukturnya seperti yang ditampilkan di slide sebelumnya seperti ini, dan merupakan gabungan antara dua unit glukosa. Berarti di sini maltosa adalah disakarida dari dua unit glukosa melalui reaksi kondensasi. Untuk contoh bahan-bahan yang mengandung maltosa di sini ada gandum, jagung, ubi, dan tepung. Jadi di sini beberapa banyak kita temui dalam kehidupan sehari-hari, dan tentunya olahan dari tepung juga termasuk bahan-bahan yang mengandung maltosa. Misalkan di sini ada roti dan mie atau yang lain yang pembuatannya dari bahan-bahan yang sama, yaitu dari gandum atau mungkin dari tepung jagung atau tepung ubi dan yang lain. Selanjutnya untuk disakarida yang kedua yaitu sukrosa. Untuk sukrosa di sini merupakan disakarida yang terbentuk dari glukosa dan fruktosa, tentunya melalui reaksi kondensasi. Contoh untuk sukrosa sendiri yaitu tebu dan bit. Untuk tebu biasanya diolah menjadi gula tebu atau minuman tebu, adapun bit di sini sebenarnya bisa dikonsumsi secara langsung ataupun sekarang lebih banyak dikembangkan sebagai bahan untuk pembuatan gula bit, di mana gula bit ini dianggap sebagai gula yang lebih aman karena tidak beresiko menimbulkan diabetes. Untuk strukturnya seperti yang digambarkan di awal bahwa sukrosa adalah gabungan antara glukosa dan fruktosa. Untuk disakarida yang ketiga atau yang terakhir yaitu laktosa. Ada yang menyebutnya sebagai gula susu karena ini lebih banyak ditemukan di susu. Merupakan disakarida yang terbentuk dari glukosa dan galaktosa. Adapun contohnya maltosa ini ada di air susu mamalia. Baik itu yang ada di sapi maupun di manusia atau dikenal sebagai ASI. Untuk strukturnya sebagai berikut. Untuk ikatan glikosidanya agak unik karena di sini gabungan antara glukosa dan galaktosa biasanya ditandakan dengan semacam jembatan yang menghubungkan antara gugus glukosa dan galaktosa. Seperti yang disampaikan bahwa kandungan maltosa ini terdapat pada susu mamalia. Di sini bisa dari sapi ataupun mungkin dari ASI. Tentunya dengan pengkonsumsian yang benar ya, tidak harus mengkonsumsi langsung dari sapi. Selanjutnya untuk bahan diskusi, ini kita akan membahas sebuah fenomena di mana ada seorang yang mungkin mengalami penolakan terhadap laktosa atau yang kita kenal dengan intoleran laktosa. Ada beberapa fakta yang kita dapatkan terkait dengan intoleran laktosa. Yang pertama, apa itu intoleran laktosa? Intoleran laktosa adalah terjadi kondisi di mana enzim yang diperlukan untuk mencerna laktosa ini ternyata kurang, sehingga terjadi penumpukan laktosa yang tidak tercerna di dalam tubuh. Adapun penyebabnya di sini ada malabsorpsi laktosa, ada yang dikarenakan intoleran laktosa primer, sekunder, dan konginental atau developmental. Kalau kita kaji dari sumber lain, misalkan dari Halodoc, kita akan dikenalkan bahwa intoleran ada istilah intoleran laktosa primer, laktosa sekunder, dan intoleran laktosa bawaan. Ini juga mestinya sejalan dengan apa yang dikemukakan di depan. Jadi penyebabnya adalah ada 4 macam atau secara spesifik kalau di Halodoc kita hanya mengenal 3 penyebab dari intoleran laktosa. Untuk mengenalinya kita akan ditunjukkan gejala pada orang-orang yang mengalami intoleran laktosa, di mana diawali mungkin ada beberapa gejala yang terjadi seperti sakit perut, mual atau muntah, nyeri pada perut, buang angin berkali-kali, perut berbunyi, kembung, dan diare. Biasanya semacam penolakan tubuh terhadap laktosa yang masuk. Adapun makanan yang perlu dihindari tentunya makanan-makanan yang mengandung laktosa ataupun turunan dari laktosa itu sendiri. Misalkan ada susu, di mana di sini biasanya kalau dipaksakan akan menyebabkan ruam, gatal, batuk, dan lainnya seperti kulit memerah dan sebagainya. Adapun turunan susu berupa
yogurt ataupun mungkin keju juga akan berefek sama karena ini tetap mengandung laktosa. Ataupun yang sudah bahan olahan yang lebih jauh yaitu dibuat kue semacam pai susu dan sebagainya, ini juga akan sama saja karena akan terasa bahwa laktosanya masih masuk dan tidak tercerna. Untuk alternatifnya, terutama untuk anak kecil yang masih dalam masa pertumbuhan yang membutuhkan laktosa, bisa dilakukan alternatif pengganti susu, misalkan menggunakan susu almond. Di sini diketahui susu almond itu merupakan susu yang rendah kalori dan aman, kecuali kalau ada yang alergi terhadap kacang. Bisa juga menggunakan susu kedelai, di mana ini merupakan susu nabati dan tinggi gizi untuk kebutuhan sehari-hari, dan mungkin bisa di opsi lain yaitu menggunakan susu unta, di mana susu unta ini diketahui bahwa jenis susu yang jumlah laktosanya rendah, dan ini biasanya bisa diberikan melalui proses terapi. Untuk menangani intoleran laktosa ada beberapa alternatif juga yang dilakukan secara tindakan, yaitu melakukan diet laktosa, di mana menjauhkan makanan yang mengandung susu dan produk turunan susu dan diganti dengan alternatif pengganti susu. Bisa juga melakukan terapi Ayurveda, di mana konsumsi obat herbal dan kombinasi teknik pijat untuk membantu produksi enzim laktase. Ini tentunya kembali kepada personalnya, apakah dari terapi tersebut dia akan mengalami dampak positif atau mungkin kurang berdampak. Demikian yang bisa kita pelajari pada bagian ke-2A dari materi makromolekul. Untuk di bagian ke-2B nanti kita akan membahas lebih jauh tentang polisakarida dan reaksi pengenalan karbohidrat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.